Pagi-pagi enaknya ngopi dulu nih. Kita timbang dulu biar tidak ada dusta di antara kita. Lah, ya habis. Mesti restock lagi nih, berarti kopinya nggak bisa kalau habis begini. Halo Mas William, passwordnya. Nggak ya, Mas William, kopi aku habis nih. Mbak Arin ke space yang 1890 aja gimana? Kita ngobrol-ngobrol di sini. Oh gitu ya? Boleh, boleh. Aku kesana sekarang ya Mas ya. Bye. JNE, selamat datang di Cerita Johnny. Kali ini Arin pengen ngajakin teman JNE buat ngobrol bareng sama salah satu owner coffee roastery yang kece di Yogyakarta. Siapa lagi kalau bukan Mas William. Nah, seperti apa penasaran, nanti kita akan ngobrol bareng. Tapi sebelumnya Arin mau ingetin buat teman JNE yang belum daftar JLC, langsung daftar sekarang juga. Kumpulin poinnya dan dapetin banyak merchandise menarik dari JNE buat teman-teman semuanya. Langsung aja yuk, penasaran seperti apa? Kita ngobrol bareng sama Mas William dan ikutin Cerita Johnny kali ini. Halo Mas William. Halo Arin. Kabar sehat baik, ya? Baik. Baik. Mas William, kopi kok habis nih di rumah nih. Ada kopi baru atau rekomendasi dari Space Roast? Kopi mah banyak lah, gampang. Yes. Ya, kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Boleh yuk, lanjut. Dan Wah, thank you nih Mas William. Aduh, nah teman JNE, kita sekarang masih bareng sama Mas William dan sekarang ini kita lagi ada di Space Roastery 1890 ya Mas ya? Bener? Bener. Ini kalau kita lihat lokasinya nih Mas William, kayak memang unik, berbeda dan kayak ikonik banget gitu. Ini dulu bangunan apa sih Mas William? dulu ini sebenarnya peninggalan dari Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Sesuai namanya 1890 itu pertama kali bangunan ini dibangun. Jadi umurnya udah 130 tahun. 1 abad lebih ya Mas William ya. Jadi memang bangunannya ini bangunan peninggalan. Peninggalan ya. Dari Sri Sultan yang ke-7. Yeah. Wow, ini dari bangunannya udah ikonik banget Mas William ya. Jadi sekali-kali harus kesini ya, kita lihat langsung gimana bangunan Space Roastery 1890 ini cukup unik dengan konsepnya hadir di Yogyakarta. Dan teman JNE, sebelum kita lanjut ngobrol lagi bareng sama Mas William, kita mau ingetin buat teman-teman JNE yang belum daftar member JLC, langsung daftar sekarang juga dengan scan QR Code yang ada di bawah ini. Kalian bisa kumpulin poin sebanyak-banyaknya dan dapetin banyak hadiah menarik dari JNE buat kalian semuanya. Mas William, kita penasaran nih, gimana sih seorang Mas William ini membangun Space Roastery? Ini cerita awalnya gimana? Emang hobi kopi kah? Dari tahun berapa sampai akhirnya sekarang Space Roastery ini saya boleh bilang berhasil gitu ya Mas ya, untuk bisa menguasai pangsa kopi di Yogyakarta apalagi nih ya. Ya awalnya itu hobi kopi bener. Itu dari aku kuliah itu tahun 2010-an gitu lah ya. Udah mulai ngopi. Terus namanya anak kuliahan kan pasti uang jajan juga mepet ya. Kalau ngopi tiap hari di coffee shop gitu juga nggak mungkin, ya. Boros banget. Sehari 2 kali 3 kali pasti kerasa kan. Mending buat makan atau beli yang lain. Akhirnya aku nyeduh kopi sendiri di rumah. Coba cara ini, cara itu, beli biji kopi ini, akhirnya jadilah yang sekarang dinamai home brewer. Orang yang nyeduh kopi di rumah. Nah itu kan lumayan tuh, nggak hemat banget. Nah terus habis itu aku selama 6 tahun, jadi aku kuliah di luar. Selama 6 tahun itu kebiasaan itu akhirnya udah jadi lifestyle. Jadi habit baru gitu. Jadi habit baru, ya, Mas, ya? Nggak kerasa pokoknya tiap hari pasti nyeduh otomatis gitu lah. Terus akhirnya aku balik ke Indo tahun 2015 dan cukup kaget karena servis yang aku dapat di luar itu nggak ada waktu aku balik ke Indo. Servis ini kayak apa tuh Mas misalnya? Sesimpel kayak kemudahan membeli. Terus profesionalitas dari roastery. Waktu itu kan marketplace juga belum kayak sekarang ya, belum kayak sekarang. Jadi waktu itu sempat kesusahan
sampai di satu poin benar-benar frustasi, akhirnya ya udah aku beli mesin roasting sendiri yang kecil buat konsumsi pribadi, belajar roasting sendiri. Otodidak berarti Mas? Otodidak. Oke. Waktu itu otodidak. Habis itu ya baca-baca, lihat YouTube, baca buku dan lain sebagainya. Akhirnya itu dari 2015 sampai 2016 karena dipikir-pikir lagi kenapa kok nggak diseriusin aja gitu. Akhirnya 2016 itu resmi Space Roastery berdiri. Oke, 2016 ya 2016. Mas ya. Space Roastery. Apa yang akhirnya membuat Mas Willy membeli nama itu? Jadi Space itu selain aku suka sama namanya Space, filosofinya adalah aku pengen ada space, ada ruang di setiap rumah di Indonesia buat nyeduh kopi. Kalau misal di rumah itu kan pasti ada kayak living room, pasti ada kitchen, tapi belum tentu ada tempat khusus buat nyeduh kopi. Nah, misal tempat space buat nyeduh kopi di rumah itu ada di setiap rumah, itu kan pasti orang Indonesia pasti semuanya jadi ngopi kan. Gimana Mas membangun brand awareness-nya sampai orang tahu ada Space Roastery di sini nih? Dari tahun 2016 sampai 2018 itu memang benar-benar fokus ke fundamentalnya dulu. Misal gimana cara ngerosting yang konsisten, gimana ngasih service yang bagus ke customer, gimana cara menyampaikan kualitas kopi ini biar bisa dirasakan oleh customer. Jadi 2 tahun pertama itu sebenarnya membangun itu. Tapi karena aku berangkatnya dari homebrewers dan nggak ada pengalaman sama sekali di industri kopi, jadi bahasa dan bahasa yang aku gunakan dan apa yang aku lakukan itu bisa orang-orang yang sama-sama nyeduh kopi di rumah itu relate juga. Akhirnya dari situ terbentuk otomatis brand ini dekat dengan yang tadi homebrewers itu. Homebrewers tadi. Ya. Oke Mas William, berarti kalau ngomongin soal brand awareness tadi, ini mungkin salah satunya dengan cara gimana customer pecinta kopi ini bisa ngicipin gitu ya Mas ya, bisa bereksperimen dengan kopi dari Space Roastery. Terus kalau buat pecinta kopi yang ada di luar Jogja gimana Mas William? Bisa di-provide juga nggak? Bisa. Caranya gimana Mas William? Bisa langsung pesen lewat website atau WA Space Roastery. Oke, jadi tinggal pesen di website atau WhatsApp Space Roastery. Nanti kita kirim lewat JNE ya Mas ya. Nah ini juga kebetulan ada promo hemat ongkir dari JNE. Jadi buat pecinta kopi yang pengen ngicipin langsung biji kopi, ngicipin langsung kopi dari Space Roastery, langsung order lewat website, lewat WhatsApp Space Roastery. Kita kasih promo ada hemat ongkir dari JNE. Kalau penikmatnya sendiri gimana Mas William? Lebih banyak menikmat kopi Nusantara kah, kopi impor kah, atau ada bangsa pasarnya sendiri-sendiri? Ada pasarnya sendiri-sendiri. Jadi tanaman kopi itu kan asal mulanya dari Ethiopia. Jadi biasanya orang yang suka kopi dari luar itu suka kopi Ethiopia. Karena memang kopi Ethiopia itu punya ciri khas yang nggak kita dapatkan di kopi-kopi lain di luar Ethiopia. Karena mungkin karena ininya juga ya Mas ya, lingkungannya juga karena lingkungannya, karena memang itu tanaman native-nya Ethiopia, jadi entah bagaimana, somehow itu tuh nggak bisa benar-benar beda. Jadi kita tujuannya kan juga provide ke homebrewers tadi kan, jadi nggak mungkin kita semuanya harus kopi Indonesia, pasti ada kopi dari luar. Mas, kalau masih soal Space Roastery ini, kalau kita ngomong tadi, apa Mas yang istimewa yang membuat Space Roastery ini beda dari kopi-kopi yang lainnya? Misal salah satunya penamaan kopi. Penamaan kopi kalau dulu itu ada, kalau misal dulu tuh beli kopi, tulisannya paling cuma kayak Gayo, natural. Tapi kalau sebagai homebrewers, kita terima info Gayo natural itu kita nggak tahu ini rasanya apa sih. Cuma taunya ya udah Gayo, ini kopi dari Gayo. Beda kalau penamaannya itu Gayo apple cider. Wah, jadi, ini udah ada added value-nya ya Mas ya. Orang jadi jelas tahu sebelum membeli itu tahu kalau ini bakal rasanya kayak apple cider. Atau halu pink banana. Oh, berarti ada banananya. Nah, ini nih orange sih Mas ya. Kita lihat packagingnya kayak jeruk beneran nih Mas kayaknya nih. Ya, jadi kita nggak punya satu format desain yang harus diikuti setiap kali rilis kopi. Jadi tergantung kayak dari kopi itu gimana imajinasi kita, gimana
persepsi kita terhadap kopi itu, nah itu kita tuangkan ke desain. Mungkin itu salah satu yang bikin unik juga. Ini juga yang bikin unik ya Mas ya. Sama juga Mas, yang kemarin saya sempat diajak ini Mas, ternyata nggak cuma sekedar menikmati kopi aja, nggak sekedar cuma ngicipin rasanya seperti apa, cuma juga sempat diajakin buat cupping di Space Roastery. Cupping beneran Boleh aja. kita coba kali Mas ya. Nah yuk kita coba ini cupping di Space Roastery ya Mas ya. Nah kita udah siap cupping bareng sama Mas William. Kita harus ngapain dulu nih Mas sekarang buat prepare cuppingnya? Oke, jadi cupping sendiri Cupping, itu kan yes. kita tujuannya buat menginspek kualitas dari kopi-kopi yang kita cupping. Oke. Nah, jadi pertama kali itu yang kita bisa inspek itu aromanya dulu. Aroma waktu sebelum dikasih air panas. Kita hirup dulu berarti gitu ya Mas William ya. Oke. Bisa- Jadi ini kalau kita boleh bilang ini buat nge-recognize juga gitu nggak sih Mas? Iya. Iya ya. Iya. Kita nanti tahu jenis kopinya apa gitu, taste-nya seperti apa gitu ya. Bisa gitu atau benar-benar kita mau tahu kualitas kopi ini semurni mungkin. Memang Wah, oke. Ini tahap yang pertama. Iya. Tanpa diseduh air dulu. tanpa dikasih air, biasanya ini kita namain dry aroma. Dry aroma. Dan beberapa orang itu lebih gampang mencari notes waktu di tahap ini. Setelah itu Sekarang kita kasih kasih air panas. air panas. Ya. Oke. Air panas. Biasanya ada ubah taste-nya gitu nggak Mas William? Kadang-kadang bisa. Sebenarnya bukan Mempertajam kah atau gimana? bukan taste-nya berubah, tapi indera kita jadi bisa merasakan mungkin ada sesuatu yang sebelum ini spektrumnya itu nggak nggak keluar, ada notes yang nggak keluar gitu. Itu bisa keluar, bisa kita rasakan. Sebenarnya semua flavornya udah ada di sini. Tapi tadi Mas berarti kan semua bisa cobain cupping nih Mas, entah di rumah atau mungkin kesini langsung, boleh nggak nih Mas? Boleh. Bisa Sebenarnya kali ya? kita ada event bulanan yang memang rutin. Itu kita namai public cupping. Jadi kita welcome semua orang yang mau nyobain. Siapa aja boleh ikut ya Mas Boleh ya? ikut, Cara daftarnya gimana tuh Mas? Asal komen aja, komen di postingan Space waktu public cupping itu. Nanti kita DM. Ini udah 4 menit kira-kira. Udah 4 menit ya, berarti kita bisa langsung ke tahap berikutnya. Ya, bisa diambil sendoknya. Diambil sendoknya. Ini nanti mau kita buka kerasnya. Mau kita break. Oke. Nah, waktu nge-break itu bisa sambil nyium aromanya, karena waktu itu aroma paling intens itu ada di situ. Karena Keluar udah pada kekumpul saat selama itu ini. kita buka ya Mas ya? Iya. Oke. Aku dulu ya. Coba aku lihat dulu ya. Jadi benar-benar deket banget, tapi jangan tambahin terus. Oke. Nggak boleh nyeruput juga ya Mas William ya. Bismillah. Coba. Kurang deket. Ya. Agak beda ya Mas ya emang ya, dengan yang tadi belum dikasih air panas ya. Ya. Mungkin lebih tajam. Kalau buat awam biasanya lebih gampang. Yes, lebih tajam rasanya kayak lebih bisa terdeteksi lagi. Oke. And then kita Ke tahap selanjutnya. tahap selanjutnya. Oke. Tahap selanjutnya itu kita menginspek flavor. Oke. Flavor itu ada aroma plus taste. Taste-nya. Taste itu yang kita rasakan di lidah, aroma yang kita rasakan di hidung. Oke. Untuk kopinya di gelas masing-masing. Cium aromanya dulu mungkin. Tercium aroma harapan palsu ya. Setelah itu bisa Langsung kita cipin ya Mas nih ya. Harus langsung habis ya? terserah. Dan ini tidak selalu sama ya Mas ya, maksudnya mungkin dari petani yang sama dan biji kopi yang sama, belum tentu taste-nya sama. Belum tentu, dari tahun ke tahun pun dengan dari lahan kopi yang sama juga bisa beda-beda. Sebelum itu kembali juga aku mau ngingetin buat teman-teman JNE belum gabung member GLC, jangan lupa buat gabung. Caranya gampang banget, tinggal scan QR code yang ada di sini karena spesial buat teman JNE yang gabung lewat scan barcode ini. Bisa langsung dapetin 10 poin senilai Rp300.000. Nah, nanti kalian bisa tukerin langsung banyak merchandise dari JNE, ada alat elektronik, ada voucher dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa gabung ke GLC. Nah, Mas William, ini seperti yang kita janjikan tadi, kalau
hari ini kita juga pengen bagi-bagi merchandise dari Space Roastery buat teman-teman JNE nih. Syaratnya adalah teman-teman di sini harus bisa jawab pertanyaan dari Mas William. Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya kenapa bangunan ini namanya 1890? Pertanyaannya kenapa bangunan ini namanya 1890 ya? Silakan dituliskan di kolom komentar. Nanti kita akan pilih 2 yang beruntung untuk dapetin merchandise dari Space Roastery ya Mas. Thank you Mas William. Thank you. Dan jangan lupa buat teman JNE untuk bisa pantengin terus informasi-informasi menarik. Mungkin yang pengen juga pesen jangan lupa follow di Instagramnya @roastery, @space.roastery ya, @space.roastery. Dan jangan lupa juga buat follow akun Instagram JNE, TikTok, Instagram, YouTube. Silakan di follow buat berbagai macam informasi menarik, termasuk juga promo-promo menarik dari JNE buat teman-teman semuanya. Thank you banget buat yang udah ikutin cerita Joni kali ini. Semoga sukses selalu buat teman-teman semuanya dan sampai jumpa di cerita Joni berikutnya. Bye bye.